sahabat Suara Dengar Udara, sahabat Maya, berjumpa lagi dengan saya pastinya Leonardo Pardede All-Star Didi dalam acara Suara Dengar Udara. Sahabat Suara Dengar Udara, sahabat Maya, kita kembali berbicara tentang sebuah cita-cita yang tercapai atau kesuksesan. Part 4, Part 4. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu semua disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihinya. Sesungguhnya itu bukan firman Tuhan menurut saya, karena Tuhan itu mengajarkan sebuah neraca. Arti neraca itu adalah keadilan. Contoh, saat kita bekerja, pasti kita mengharapkan upah setiap bulannya. Kalau kita bekerja di instansi atau di perusahaan atau dimanapun, keadilannya kita diupah. Capaian cita-cita. Jika kita giat belajar, kita sehingga memiliki keahlian khusus sesuai dengan cita-cita yang kita cita-citakan tersebut, tetapi kandas oleh perenang dosa, itu neraca serot. Tetapi jika tercapai berarti adil, karena ada kerja keras di dalamnya dari sejak begini. Jika tercapai itu berarti adil. Nah, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Suara orang asing tidak mereka kenal. Artinya orang benar, orang suci akan tetap melakukan kesucian, kebenaran, walaupun ia melihat, mendengar segala kuasa dosa, sampai dia tergeletak oleh kuasa dosa tersebut. Sedangkan orang berdosa, walaupun ia mendengar dan menyaksikan segala kesucian, tetapi kalau memang benak otak niatnya sudah melakukan dosa, maka dia akan tetap melakukan dosa. Seperti cita-cita itu. Banyak sekali jika kita survei ya, anak-anak wanita khususnya, mereka sekolah untuk mencapai cita-cita mereka. Karena kalau zaman dahulu, wanita itu tidak bisa bersekolah. Bahasa kasarnya jadi pelacur, jadi wanita, diperistri. Jadi pembantu di rumahnya oleh kaum pria zaman dahulu. Gaji untuk suami dan anak-anak. Bahasa kasarnya dia hanya makan di rumah. Malamnya buka baju, melayani sang suami, melayani hasrat dua sang suami. Kalau seperti itu berarti ulum seumur hidup. Kalau agama saudara kita dari agama Islam itu dikatakan tidak muhrim. Tetapi yang tidak muhrim itulah yang diumbat dan dibabat, sehingga banyak tempat-tempat ibadah itu akhirnya tempat perzinahan. Karena belak-belakan. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang orang itu belak-belakan untuk melakukan dosa. Memiliki anak, walaupun ilmu sains kedokteran, kalau hukum sucinya ya bayi tabung. Kalau ini memiliki anak. Nah, buat para wanita, apalagi karena otoritas dosa zaman sekarang, dan begitu juga otoritas kuasa keajaiban itu penuh dengan dosa. Jadi cita-citamu itu sudah cancel aja. Kenapa? Jika engkau pun karena kepintaran engkau mengerti tentang keadilan itu, engkau menjadi lesbian, toh engkau akan dipenjara, toh engkau akan disiksa oleh Yang Maha Kuasa.
tidak perawan dari usia dini, bahkan dari usianya 6 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang baru berusia beberapa jam sudah diperkosa. Itu melatih mereka untuk menjadi lonte-lonte generasi selanjutnya. Karena bagian intimnya sudah bolong. Bahkan ada yang terkabar, anak-anak yang masih 4 tahun sudah sifilis. Kalau sudah sifilis bagian intimnya, vaginanya, berarti sudah lebih dari 100 pria mengambuksing kelaminnya. Karena itulah yang diinginkan oleh Maha Kuasa tersebut, yang Maha Ajaib itu. Setiap kehidupan yang tercipta, yang Ia ciptakan itu sudah tak usah bermimpi terlalu indah-indah. Karena kehidupan itu tidak seperti drama-drama Korea, tidak seperti drama-drama novel Latina, tidak. Karena kehidupan itu kejam, keji. Mungkin ada orang-orang baik, itu mungkin 20 dari 100 orang. Itu mungkin ada. Itu memang survei, bukan hoax lagi. Memang itulah kenyataan. Bahkan di dunia persilatan, di dunia mistis, di dunia sihir, di dunia magic, pria-pria itu memang itu waria-waria lonte. Sosok mereka pria, tetapi setelah itu di sisi gelapnya mereka itu menjadi lonte bagi yang Maha Ajaib. Nah, dunia ini sudah tercampur seperti capcay. Manusia-manusia X, luman, manusia awam itu sudah tercampur. Jadi buat kamu muda, hati-hati untuk membuat keputusan. Seperti ada salah satu lagu dari musisi Indonesia, saya lupa siapa penciptanya. Dia berkata, engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Ya karena itulah. Dia buat lagu itu karena dia sudah mengerti tentang hitam dan merahnya jalan hidup ini. Artinya, kalau kita berbicara tentang hitam, itu berbicara tentang mistis, magic, sihir, ilmu perdukunan yang zolim, kuasa-kuasa keajaiban yang berdosa. Merah, arti merah itu bukan dosa, pertumpahan darah. Hitam dan merah jalan. Jadi buat anak-anak muda, hati-hati. Mungkin Anda kesal, Anda melihat Anda kesal sama ayah Anda. Contoh, Anda mau karena kuasa dosa yang telah Ia perbuat. Rupanya yang Anda bunuh itu bukan ayah Anda, ibu Anda sendiri, akhirnya mati. Itu artinya karena otoritas ular itu. Nah, banyak sekali bagi direktur-direktur, pemimpin-pemimpin ingin menjadi seorang bos, ingin menjadi seorang pemimpin atau leader, ingin menjadi seorang direktur, tetapi tidak mau memberikan upah bagi karyawannya. Seperti bahasa bilang, nafsu kuat tenaga kurang. Kalau engkau tidak memiliki upah, kalau engkau tidak memiliki uang untuk memberikan upah bagi karyawan, ya sudah, kerjakan sendiri seperti saya ini. Kalau engkau tidak ingin karyawan Anda menerima upah, ya sudah, tutup perusahaan Anda. Nanti mereka lama-lama emosi membakar diri Anda sendiri dan perusahaan Anda. Begitu juga dengan dia sebagai sumber kehidupan. Menciptakan kehidupan nomor satu, tetapi tanggung jawab tidak ada. Menyentuh di vagina wanita nomor satu, tetapi setelah hamil tanggung jawab tidak ada. Anak dibuang
dibuang, ditelantarkan, disiksa, dan segala macam. Bahkan anak kambingnya sendiri jadi korban. Emaknya diembat, bayinya juga diembat. Itu sifat-sifat binatang jantan yang buas. Seperti itulah kelakuan-kelakuan mereka yang buas itu. Seperti singa. Singa jantan dewasa, ya, yang menerkam mangsa. Apalagi kalau dunia ingin menjadi siluman singa. Anak bayi yang masih berusia beberapa bulan pun, berapa jam pun diperkosa. Itu dunia mistis. Kalau Anda ingin menjadi seorang malaikat, ya berlaku baik kepada siapapun. Tetapi karena otoritasnya, yaitu sumber semesta itu, sumber kehidupan itu memang binatang, akhirnya dia yang berlaku binatang singa jantan dewasa, tetapi orang yang jadi korban. Seperti itulah otoritasnya, otoritas Maya. Itulah makhluk-makhluk langit, makhluk terkutuk. Sama itu si Maya, Yesus, Allah, Buddha, dewa-dewi binatang, itu sama, gak punya otak. Menciptakan kehidupan nomor 1, tanggung jawab tidak ada. Itu makhluk-makhluk terkutuk yang tidak harus ditiru. Jadi buat anak-anak muda, cerdaslah secara mental, cerdaslah secara emosi. Karena perkataan saya ini adalah salah satu contoh tentang kecerdasan mental, tentang kecerdasan emosi. Menantang dia sumber kehidupan yang maha ajaib itu di dalam segala dosanya. Kalau hidup Anda suci, tangkaplah dia. Kalau Anda tidak mengerti tentang keadilan sosial neraca yang benar, Anda bisa konsultasi langsung kepada saya. Tetapi ingat, jika Anda berbicara kepada saya terus terang, jangan ada kebohongan. Agar apa? Agar terciptanya solusi-solusi yang benar. Untuk itu, sampai jumpa di Suara Dengar Udara di lain kesempatan pastinya bersama Leonardo Pardede Orfedi. See you next time. If you want understand about this conversation, please translate. See you. Bye bye.